Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Sobat Winnerku, hari ini dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel sayang kita bersama, Chef Ganzo. Hari ini beberapa curhatan masuk di salah satu video. Video tersebut adalah video yang bahas tentang dua curhatan dari sahabat kita ya, dari dua sahabat kita yang keduanya itu merasa ketika sedang susah dijauhi oleh orang-orang di sekitar, dijauhi oleh teman, kerabat ya, keluarga, saudara ya. Itu manusiawi sekali. Dan rupanya di video tersebut itu yang mengalami hal yang sama seperti beliau berdua itu ternyata banyak banget ya. Saya capture sebagian, yang ini saya sampaikan di hadapan panjenengan semuanya. Artinya, kita itu tidak sendiri. Kita itu jangan selalu merasa paling terzolimi sendiri di muka bumi ini, tidak. Banyak sekali di luaran sana saudara-saudari kita yang mengalami hal yang sama. Tapi beliau berusaha semaksimal mungkin untuk terus bangkit ya. Coba kita simak sama-sama cerita hidup beliau ya. Koko Wandombu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya cuma bisa lihat video Umi di YouTube aja, suami saya pergi karena hutang riba. Jadi sekarang saya yang hadapi tiap orang yang datang lagi. Bantu doa ya agar hutang riba suami saya cepat lunas. Karena saya baru 5 hari mendapatkan sholawat Jibril 4444 kali dan sholawat munjiat 11 kali. Bantu doanya ya Umi. Insya Allah didoakan semoga seluruh hutang riba panjenengan segera lunas dan panjenengan terbebas dari dosa riba, segera taubatan nasuha, bertaubat mohon ampun kepada Allah dari dosa riba ya. Ingat, pelaku riba selagi nggak taubatan nasuha, ridhonya Allah nggak turun. Jadi kalau sudah sadar melakukan dosa riba, mohon ampun kepada Allah. Tapi yang utang suami saya tapi panjenengan ikut nikmati dan ikut tahu hutang tersebut ya, panjenengan ikut berandil di situ dalam dosa riba itu gitu ya. Semoga yang terbaik buat panjenengan ya. Jinggarena, assalamualaikum. Next nih ya. Salam itu kan doa ya. Salam itu doa ketikan lengkap mungkin. Kalau misalnya nggak mau mengetikkan panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya minimal assalamualaikum yang ada artinya, ada maknanya gitu ya. Lebih parah lagi kisah saya saya udah sempat menjual mobil dan rumah untuk bantu teman saya karena hutangnya dan juga untuk kesuksesannya. Tapi yang saya dapat malah dimusuhi. Udah 3 bulan nggak pamit pergi tugas dan kerjanya barunya di keluar kota. Sampai pelantikan pun saya nggak dikabari. Gimana kata Umi cobaan saya, berat dan sangat sedih. Yang pertama, panjenengan sudah bantu, ya kan? Walaupun sekarang misalnya yang panjenengan bantu tidak dalam tanda kutip ya, tidak tahu diri, ikhlaskan. Supaya apa? Supaya bantuan panjenengan tadi itu bernilai ibadah. Dan doakan terus beliau yang dalam tanda kutip tidak tahu diri tadi itu supaya Allah sentuh hatinya dengan hidayah, gitu ya. Doakan yang baik-baik. Semoga beliau keluar kota sukses, nanti balik lagi tersadar. Pokoknya intinya doanya yang baik-baik saja, nggak perlu mendendam, nggak perlu membenci, hilangkan hasad dari hati supaya hidup kita enteng, nikmat gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini yang materi yang dikeluarkan belum diganti, ya doakan aja supaya hatinya disentuh hidayah, mau ganti dan rezekinya dilancarkan supaya bisa ganti. Hatinya disentuh hidayah tapi kalau nggak ada rezeki ya belum bisa ganti. Seperti sahabat kita yang video sebelumnya itu, beliau ingin sekali melunasi hutang tapi kondisi beliau tidak memungkinkan sehingga beliau pending dulu ya. Nah ini dari sahabat kita Mbak Yati ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, bukan saja masalah amanah atau hutang tapi juga kepercayaan, kesetiaan dan lain-lain. Saya juga mengalami, sahabat terdekat saya semua dia ceritakan ke saya banget. Oh begitu, sorry. Nah, saya bingung nih kadang-kadang singkatan-singkatan gini ya. Sahabat terdekat saya semua dia ceritakan ke saya, begitu sebaliknya. Entah kenapa sampai saya punya hubungan dengan senior saya rusak.
hingga diblokir saya, Ustadz ya, saya berbulan-bulan. Saya nggak paham apa yang sahabat katakan ke orang itu, hingga dia mencabut tidak ridho dengan saya. Astagfirullahaladzim. Parah, oleng, kehilangan, dan seperti mau ibadah apa-apa lupa, malas. Terus saya pelan-pelan ikut riyadhah. Allahu Akbar. Dia menghubungi saya kemarin beberapa hari yang lalu. Jangan patah semangat mbak-mbak, saudaraku, semuanya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, maha sempurna, maha mendengar apa yang kita perlukan. Saya juga selain AMH 100 kali juga baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya suka buka video Umi yang lama-lama sampai hati ini lega. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya silaturahmi saya dengan senior saya telah pulih kembali. Alhamdulillah. Semua berkat rahmat-Nya Allah. Angkasa Cepu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, jangankan orang lain, Umi, orang tua, saudara, nggak ada yang peduli Umi. Di saat saya susah, cuma saya dan suami yang berjuang sendiri. Tetangga bisanya tepuk tangan Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu, itu manusia, manusiawi. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi kalau ada tetangganya susah dia senang, tapi kalau ada tetangganya senang dia yang susah. Itu tuh wajar, manusiawi. Yang penting jangan dipikirin. Kalau panjenengan pikirin, jatuhnya nanti panjenengan nggak ada bedanya sama beliau. Udah biarin aja, ikhlasin aja, gitu kan. Pokoknya pepet terus aja Allah ya. Insya Allah keadaan berbalik. Nah nanti yang tadinya tepuk tangan kan, beliau akan tersadar dengan sendirinya. Pokoknya doain aja yang baik-baik ya. Mau diguncing, caci maki, dihina, diolok-olok, dijadikan bahan omongan, dah nggak usah dipikirin ya. Kita diguncing satu muka bumi, selagi kita tidak dibenci Allah tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita diabaikan, dibenci Allah, itu masalah banget buat kita. Itu ya. Nah ini sama, terakhir Mbak Ine ini. Saya juga mengalami, semoga orang-orang menjauhi kita di saat kita lagi susah, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kayak gini nih penutupan yang bagus. Pokoknya semua yang menggunjing kita, yang menjauhi kita, yang mencaci maki kita, doakan yang baik-baik, dilapangkan rizkinya, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak lagi melakukan hal yang tercela tersebut. Jadi itu tadi komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita. Kenapa saya angkat? Saya mau tunjukkan di hadapan panjenengan semuanya, kita nih nggak sendiri. Kita ngalamin hal-hal seperti ini pun di luaran sana ada yang lebih parah mengalami hal di atas kita gitu loh. Jadi jangan merasa bersedih hati, jangan merasa aduh saya ini paling menderita di muka bumi, saya ini hambanya Allah yang paling teraniaya. Bukan. Ada yang lebih lagi. Cuma mungkin beliau-beliau semuanya adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang diam, tidak mengemukakan. Tapi dengan begini, dengan komentar begini, jadi kita makin tahu, oh banyak ternyata, kok nggak sendiri. Jadi semakin menguatkan kita yang mungkin saat ini sedang berada di titik nadir. Jadi tetap semangat ya. Satu orang yang merasa sedang bersedih, bertemu dengan orang yang sedang bersedih, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menguatkan. Insya Allah kita timbul semangat baru untuk menghadapi setiap ujian yang ada. Oke, sobat Winnerku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.